Bab 59. Baiklah, SMS-kan di mana saya harus menemui Anda. Besok malam saya akan ke sana sesuai permintaan Anda. Tapi ingat, kalau Anda tidak membawa sesuai apa yang kamu janjikan, maka kamu akan menerima akibatnya. Sergah Saka sambil menutup ponselnya dengan amarah yang memuncak. Tebakan Leo sangat tepat. Mereka mengancam akan melukai keluarga Saka yang ada di tangannya. "Siapa Bi?" tanya Alana sambil menyentuh lengan Saka dan memeluknya erat. Tubuh Saka bergetar. Saka sedang menahan amarahnya yang memuncak akibat pembicaraannya dengan seseorang di ponselnya barusan. "Aku nggak tahu sayang." Ia mengaku mengetahui di mana Yara. Ia mempunyai bukti-buktinya. Ia minta malam ini aku ke sana, tapi aku hanya mau menyetujuinya malam besok. "Kenapa? Bukankah lebih cepat? Kamu tahu akan lebih baik?" tanya Alana heran. "Aku rasa ini lain sayang. Ia mungkin hanya menjebak aku saja. Dan saat ini sudah malam. Aku nggak ada persiapan kalau saja ia mau menjebak aku. Besok malam adalah saat yang tepat sayang," kata Saka lagi. "Kamu sudah punya bukti di mana Yara?" tanya Alana lagi. Saka hanya menggelengkan kepalanya. "Pergilah, kasihan Yara kalau emang benar ia diculik. Ini sudah hampir 2 bulan," kata Alana sambil memeluk suaminya. "Lala sayang, aku mencintaimu," kata Saka yang membuat Alana menjauhkan tubuhnya dari pelukan Saka. Nada suara yang tidak biasa muncul di pernyataan cintanya. Jujur membuat getar yang aneh dalam hati Alana. "Aku tahu, aku juga mencintaimu, Bi," balas Alana sambil memperhatikan manik mata Saka yang bertabrakan dengan manik matanya. "Mereka merencanakan ingin menjebakku. Aku ingin kamu tahu Alana, apapun nanti yang terjadi kamu mesti percaya sama aku, oke?" kata Saka sambil meraih bahu Alana dan memeluknya kembali. Keemosian Saka menceritakan secara sekilas apa yang akan dilakukan oleh Burhan dan Pella kepadanya. Entah kunci yang mereka pegang itu siapa, Yara atau malah yang lain. "Tenang Bi, aku percaya kepadamu." Tiba-tiba raut wajah Saka mengeras dan langsung menekan ponselnya. "Mau telepon siapa Bi?" tanya Alana. "Leo," kata Saka sambil mengeraskan rahangnya. Saat ini Leo dan Saka sudah berada di depan kamar hotel Presidential Suite lantai 15. Sebenarnya yang mau jebak Saka agak kurang pintar, karena hotel ini adalah milik Ayah Langit Perdana. Dengan mudah Leo bisa menemukan siapa yang akan bertemu dengan Saka di kamar hotel ini melalui catatan booking dan kamar CCTV yang ada di sudut lorong hotel. Tapi sekali lagi Saka dan Leo tidak mau gegabah. Dengan membawa seluruh bodyguardnya, kepercayaannya ia menyelidiki tempat yang akan dipakai Saka untuk melakukan pertemuan. Kamar itu sudah disewa sejak Yara hilang. Menurut info dan orang yang mengajak Saka bertemu, Yara tinggal di kamar itu. Bukti-bukti emang saling terkait. Leo hanya mencoba segala kemungkinan. Kalau Leo dan Saka masuk dan melakukan pemeriksaan dan ternyata mereka membawa Yara, bisa saja mereka mencelakai Yara. Tapi kalau meruntut apa yang dikatakan Pak Burhan melalui sadapan yang dilakukan oleh tenaga IT Saka dan Leo, mungkin Yara dijadikan pancingan agar Saka menggauli Pella dan menikahinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memberi Saka alat penyadap, dan Saka berpura-pura untuk menyetujui keinginan si penelepon. "Sudah siap?" tanya Leo dengan raut wajah gugup yang tidak dapat disembunyikan.
Jawab Saka tanpa ekspresi. Hati-hati bos, entah kenapa Leo merasakan ada sesuatu yang buruk dan bakalan terjadi di malam ini. Leo berusaha bisa menepis perasaan itu dan berusaha sekuat tenaganya untuk melindungi Saka. Yo, jaga Alana. Hah? Aku merasa ini akan nggak semudah itu. Aku masuk dulu. Kalian berjaga-jaga. Ingat, plan yang akan kita lakukan, kata Saka sambil mengetuk pintu ruangan presidensial suites itu. Leo dan yang lain mengambil kamar sebelahnya agar mendapatkan rekaman sadapan yang ada di tubuh Saka. Cekrek, Saka disambut oleh pria berbaju hitam. Mungkin itu adalah pengawal atau bodyguard orang yang akan menemuinya. Tuan Rendra, silahkan duduk. Saka mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Ia tidak menemukan seorang pun di ruangan itu. Siapa kamu? Gak penting siapa aku. Yang pasti aku tahu di mana istri kamu. Suara laki-laki itu menjawab. Kamu yang menculiknya, tanya Saka lagi. Toh, kamu hanya menyakitinya dengan memiliki wanita lain untuk pemuas nafsumu. Bukan begitu. Bagaimana kalau kau menceraikan istri sah kamu dan menikahi sekalian saja? Tanya laki-laki itu sambil tertawa sinis. Urusan keluargaku bukan urusan kamu. Katakan di mana kamu menculik dan aku akan memberi yang kamu minta. Hahaha, tanda tangani dulu surat yang ada di atas meja itu dan aku akan memberitahukan di mana istrimu berada. Katakan dulu di mana istriku, kata Saka sambil mendekati meja di mana ada kertas-kertas di sana. Dia ada di sini, tapi kondisinya tidak bagus. Tapi tenang saja, ia masih hidup. Lihatlah di kamar itu, ia ada di sana. Kurang ajar kamu, bagaimana kamu bisa menculik orang yang sudah sakit keras? Aku hanya menuruti keinginannya untuk lepas dari kamu. Awalnya aku ingin membunuhnya saja waktu di rumah sakit. Tapi kupikir dia bisa berguna untuk melakukan barter. Balas laki-laki itu dengan nada dingin. Barter? Ya, tanda tangani surat perjanjian nikah dengan Pela. Bahkan kamu bisa menikmatinya sekarang sebagai istri sah kamu kalau kamu mau. Aku tidak bisa. Apa kamu ingin melihat istrimu mati sekarang? Tanya laki-laki itu dengan suara geram. Tidak, ini karena istriku bukan Yara, kata Saka tenang. Dalam hati ia minta maaf karena ia harus menjalankan sandiwara ini. Hah? Tidak mungkin. Lalu siapa istri kamu sebenarnya? Tanya laki-laki itu dengan amarah yang tertahan. Selama ini dia menculik dan mengobati Yara untuk hal yang sia-sia. Alana, jawab Saka dingin sambil melemparkan sebuah foto ke atas meja. Foto tadi langsung diambil oleh pria berbaju hitam dan memasukkannya ke dalam kamar. Setelah ditengarai adalah kamarnya Yara tadi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah Alana hanya sekretaris yang kamu pakai jadi pemuas kamu saja? Tanya laki-laki itu dengan geram. Kalau kamu menginvestigasi sesuatu, ada baiknya kamu tidak membayar orang tolol yang melakukannya, jawab Saka dingin. Tuan Narendra, tanda tangani dokumen kosong yang aku siapkan. Kalau tidak, peluru ini akan menancap di tubuhmu. Tiba-tiba ada seseorang yang memacungkan senjata ke kepala Saka. Laki-laki itu menganggap membunuh Yara adalah langkah yang sia-sia. Jadi lebih baik mengancam Saka yang datang sendirian. Tapi laki-laki itu mungkin salah sasaran. Saka adalah seorang master dalam sebuah tingkatan bela diri yang ia geluti. Ia akan dengan mudah menghancurkan 10 orang laki-laki dengan tangan kosong.
Saka langsung mengambil kuda-kuda dan berusaha membalikan keadaan dengan melakukan teknik jegal sambil menundukkan tubuhnya, sehingga jangkauan senjata yang sudah dikokang bukan ke arah tubuhnya. Ah! Teriakan kesakitan bercampur suara senjata dengan peredam mewarnai ruang kedap suara. Leo langsung mendobrak masuk ke dalam ruangan kamar presidensial suete itu. Leo membawa sepasukan polisi karena ia emang sudah menghubungi Kompol Malik Arsyad yang memimpin penangkapan kepada orang yang ada di balik penculikan Yara dan yang melakukan korupsi dan pencurian aset milik perusahaan Saka yang ada di Penang dan di Jakarta. Leo langsung lemas seketika saat melihat Saka yang tergeletak bersimbang darah bersama laki-laki yang membawa senjata dengan peredam di tangannya. Kejadiannya emang sangat cepat. Perkiraan Saka sedikit meleset. Emang ia bisa menghindari kepalanya untuk tidak tertembak, tapi dadanya tertembak oleh peluru yang tepat ditembakkan oleh laki-laki yang mengacungkan senjata itu. Walaupun akhirnya Saka berhasil membalikkan keadaan dengan membalik tangan laki-laki itu, sehingga tembakan kedua mengenai tubuh laki-laki itu sendiri. Para bodyguard laki-laki itu hendak membantu mengalahkan Saka, tapi Leo yang bertindak lebih cepat dengan mendobrak masuk ke dalam membuat para bodyguard yang di bawah laki-laki itu tidak mampu berkutik. Polisi menemukan laki-laki yang bertarung dengan Saka itu dalam kondisi yang tidak jauh beda dengan Saka. Laki-laki itu jatuh dalam posisi terlungkup dan mengeluarkan banyak darah. Walaupun begitu, laki-laki itu masih dalam kondisi hidup dan laki-laki yang tertembak itu adalah Pak Burhan. Polisi langsung bertindak sigap dan membawa Pak Burhan untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Begitu pula dengan Saka. Setelah Saka melihat keadaan sudah tertangani, ia langsung berkata dengan Leo, "Yo, carilah Yara," kata Saka yang kemudian langsung pingsan karena darah yang keluar. Setiba di rumah sakit umum daerah yang merupakan rumah sakit paling terdekat tempat kejadian perkara, Leo langsung menemui ibu dan Alana yang sudah menunggu di sana. Kebetulan Alana dan ibu sedang berada di luar rumah, diantar supir untuk membeli kebutuhan Alendra di minimarket 24 jam. Leo sudah menghubungi Alana saat Leo masih di hotel, sedangkan Saka sudah dibawa masuk langsung ke UGD. Alana dan ibu yang melihat prosesi Saka masuk ke dalam UGD sangat shock. Saka yang bersimbah darah membuat ibu dan Alana menangis sejadi-jadinya. Leo sangat kebingungan menghadapi dua wanita yang menangis bersamaan seperti ini. Ia langsung menghubungi Ayah Langit yang memang belum pulang dari mengurus pekerjaan malam itu. Leo memohon tuan besarnya itu supaya segera datang untuk menghibur ibu dan Alana. Yang jelas bukan keahlian Leo. Sedangkan Leo juga harus meninggalkan Alana dan ibu Irsana. Pak Burhan yang sudah masuk ke dalam rumah sakit tampaknya keadaannya lebih mengkhawatirkan karena peluru Leo dan pihak kepolisian masih melacak di mana Pak Burhan menyembunyikan Yara. Karena ternyata Yara tidak berada di sana. Kamar yang satunya yang awalnya ditengarai ada Yara, di sana ternyata hanyalah bullshit. Yara tidak ada di sana. Kamar itu kosong. Pak Burhan harus tetap hidup karena hanya dia yang tahu keberadaan Yara. Kompol Malik Arsyad yang menginterogasi kroco-kroco Pak Burhan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Para bodyguard yang dimiliki Pak Burhan mengaku tidak tahu menahu mengenai penculikan Yara. Mereka bilang kalau mereka bukan yang menculik Yara. Kemungkinan ada komplotan Pak Burhan yang lain yang menculik atau yang mengetahui keberadaan Yara. Maka polisi juga menciduk Pela yang ada di apartemennya sedang bersiap menyambut kedatangan Saka.
Tapi naasnya yang menjemputnya malah sekumpulan polisi untuk dimintai keterangan tentang keberadaan Yara dan juga tentang kejahatan Pak Burhan. Keluarga pasien, tanya seorang suster yang baru saja keluar dari ruang UGD. Saya istrinya Sus, kata Alana sambil mengusap air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Pasien membutuhkan darah golongan AB, RHD negatif. Tolong pihak keluarga bisa mengusahakan karena stok di rumah sakit ini ada PMI kosong. Pemilik golongan darah AB negatif dapat menerima donor darah dari semua golongan darah berseresus negatif. Hal ini berarti pemilik golongan darah AB negatif dapat menerima donor dari pemilik golongan darah O negatif, A negatif, B negatif, dan tentu saja sama AB negatif. Jadi tolong keluarga bisa mengusahakan golongan darah seperti yang saya sebutkan tadi. Jelas suster dengan terburu-buru. Alana hanya terbengong mendengar perkataan suster, tapi mau nanya sama suster tadi. Susternya sudah terburu-buru minggat. Gimana Alana? Tanya ibu masih terisak. Leo kembali mengurus masalah yang ada di hotel bersama dengan pihak kepolisian. Saka butuh darah AB negatif atau golongan darah negatif lainnya. Lana nggak tahu, darah Lana si A, tapi nggak tahu resusnya apa, kata Lana lagi. Pakai darah ibu saja. Ibu AB negatif juga. Mana susternya? Suruh mereka ambil darah ibu. Alhamdulillah. Biar nanti suster juga cek darah Alana. Siapa tahu bisa dipakai. Kita kan nggak tahu berapa kebutuhan Saka, Bu. Terus, tadi Saka itu kok bisa kena seperti itu? Gimana sih ceritanya Lana? Tanya ibu lagi. Lana juga nggak tahu, Bu. Mungkin ada baiknya kita nunggu Leo. Lana tahunya Saka berusaha menyelamatkan Yara. Katanya Yara diculik oleh orang ini, Bu. Astagfirullah, Saka ini kok yang gak peka, perlindungannya yang baik. Gimana sih? Tapi alhamdulillah juga. Jadi Yara sudah diketemukan, Lana, cecar ibu dengan penuh syukur. Itu Bu, susternya yang tadi kita langsung aja dicek. Keselamatan Saka ada di tangan darah ibu. Nanti kita bisa nanya Saka kalau dia udah sadar. Kata Alana sedikit kalut. Pusat pikirannya saat ini adalah Saka. Apakah Saka bisa selamat? Apakah Yara selamat? Bab 60. Seminggu dari kejadian penembakan, Saka sudah kembali sadar dan luka akibat tembakan juga sudah mulai sembuh. Tapi Pak Burhan yang menyembunyikan Yara belum kelihatan perkembangannya. Peluru yang menyerempet jantungnya membuat Pak Burhan koma setelah operasi pengangkatan peluru berhasil dilakukan. Saka tampak frustasi menantikan penyelidikan kepolisian yang masih belum bisa menemukan istrinya. Ia takut kalau Yara kenapa-kenapa. Secara Yara dalam kondisi yang memprihatinkan saat diculik dari rumah sakit. Alana pun sekarang pikirannya terbagi karena 1 hari yang lalu Papa Sandoro berpulang ke Rahmatullah. Perasaan sedih dan menyesal berkecamuk di dada Alana. Mamanya emang tidak pernah memberitahu kondisi papanya yang semakin menurun sejak Alana menikah lagi beberapa bulan yang lalu. Ia tidak pernah mau membebani Alana. Sejak kecil, Alana banyak berkorban dari harus bekerja sambil sekolah, lalu menyongkong kehidupan keluarganya karena tulang punggungnya hanyalah Alana. Lalu Alana menikah dan ditinggalkan saat hamil, sampai harus menerima dijadikan istri kedua karena Yara dan Saka memaksanya dengan dalih untuk mendapatkan keturunan dari benih Saka sendiri. Mama Lina sadar, Alana Mbak sudah jatuh tertimpa tangga. Suaminya si Saka baru saja menghadapi fase hidup dan mati. Istri pertama suaminya diculik.
Alana juga baru saja melahirkan prematur yang mengharuskan anaknya diperiksa secara intensif sampai usia setahun agar kejadian gagal napas tidak terjadi lagi. Sekarang ia juga harus menangisi papanya yang juga meninggalkannya. Mama Lina tahu betapa besar tekanan hidup Alana, sehingga ia tidak mau membebani Alana dengan masalah papanya yang kondisinya memburuk 6 bulan terakhir ini. Karena emang Papa Sandoro sudah sakit-sakitan sejak Alana SMP. Bi, makanan rumah sakit sudah kamu makan? Tanya Alana dengan wajah sembab dan pucat. Alana tampak kurus dan lelah. Sayang, kamu janganlah terlalu lelah, serga Saka dengan nada ketus. Bi, aku lagi menyiapkan penyajian 3 hari dan seminggunya Papa. Kasihan Mama kan sudah tua, apalagi sekarang dia hidup seorang diri. Aku, jelas Alana, sambil masih saja menitikkan air mata. Ia harus berlarian antara rumahnya dan rumah sakit. Ia punya kewajiban yang sama, yaitu mengurus suaminya yang sedang sakit dan juga melakukan baktinya kepada orang tuanya. Jujur itu membuat Alana super lelah. Belum lagi ia masih harus menyusui Alendra. Sayang, biarlah Leo membantu kamu. Jangan terlalu lelah. Kalau kamu sakit, entar aku juga yang susah kan? Kata Saka memberi Alana pengertian. Iya Bi, kamu juga cepat sembuh ya. Aku juga sangat khawatir sama kamu. Apalagi Yara sampai sekarang masih belum ditemukan, kata Alana dengan nada sendu. Ya Allah, dosa apakah kami ini? Sampai masalah datang bertubi-tubi seperti ini. Alana tidak dapat menahan kesedihannya. Air matanya turun deras membasahi pipinya. Saka dengan cepat mengelus pipi istrinya yang tampak cekung dan matanya yang dihiasi lingkaran hitam. Tanda kurang istirahat. Alana masih tampak cantik tanpa make up. Tapi raut sedih dan terluka tidak dapat dipungkiri menghiasi wajahnya saat ini. Alana dekat dengan papanya. Alasan Alana selama ini pantang menyerah adalah motivasi dari papanya. Papa Alana terkena sakit jantung dan anfal untuk pertama kali saat Alana masih berusia 10 tahun. Bayangkan penderitaan papanya yang sudah sakit seperti ini puluhan tahun. Sembuh sakit karena bekerja lagi, terus sembuh sakit lagi karena banyak pikiran. Begitu terus menerus. Papa Alana seorang pekerja keras dan bisa mengumpulkan uangnya sehingga bisa membeli rumah mewah dan menjadikan tetangga keluarga perdana. Tapi karena sakitnya ia tidak dapat bekerja sehingga ayahnya hanya bisa menjual rumah mewah dan hartanya yang lain untuk pengobatannya. Melihat kesedihan dan tangis Alana, membuat Saka melingkarkan tangannya ke tubuh istrinya yang ringkih dan memeluknya. Tapi karena tubuh Alana yang bertumpu tubuh Saka dengan tidak sengaja menyentuh dada yang bekas tertembak, Saka terjengit kaget. Luka yang belum kering sepenuhnya memperlihatkan rembesan darah segar yang membuat Alana shock dan dengan cepat memanggil dokter. Dokter pun segera datang. Maaf Nyonya, biar saya periksa dulu kondisi Tuan Narendra. Kata dokter itu menghalau Alana dengan sopan karena ia hendak memeriksa luka Saka dan membuka perbannya. Lukanya sedikit terbuka ya. Saya sih masih sarankan untuk Tuan dan Nyonya tidak melakukan olahraga yang ekstrim dulu. Mengingat luka Tuan Narendra masih rawan bisa terbuka sewaktu-waktu. Perkataan dokter itu membuat wajah Alana merah bagai kepiting rebus. Bayangkan saat suami dalam kondisi sakit, masa dokter menyangka Alana bakal tega meminta jatah mesra begituan sama Saka. Tapi saya, kata Alana ingin membela dirinya. Lah, kalau pas istri yang pengen olahraga ekstrim gitu,
Cara teramannya gimana dong dok? Karena kan baik juga kalau kita suami menolak memberi istri nafkah batin gitu kan dok? Tanya Saka tanpa malu-malu sedikit pun. Alana sudah tidak tahu lagi mau ditaruh di mana lagi. Ia menyembunyikan wajahnya yang sudah sangat merah karena malu. Oh my god, apakah Saka hendak mempermalukannya? Batin Alana lagi sambil menutupi wajahnya yang cantik dengan kedua tangannya. Masih bisa dengan cara-cara konvensional untuk saling memuaskan tanpa harus tindih menindihkan Tuan Narendra. Jelas dokter itu setengah gamblang tanpa malu-malu. Padahal Alana saja sudah tidak berani memandang wajah dokter itu karena malu. Haha dok, yang enak tentu tumpang tindih ya, jawab Saka semakin absurd. Dijawab dengan senyuman semerik yang dokter yang kemudian sedikit menekan luka Saka, membuat Saka meracau kesal karena dokter itu tampak seperti tidak urusan kalau Saka menjerit kesakitan. Sudah dibenerin ya perban dan jahitan lukanya. Makanya tuan jangan tindih menindih loh ya. Lukanya belum kering. Kalau bisa puasa dulu saja deh. Jadi gak usah jerit-jerit kesakitan kayak gini saat ganti perbannya. Goda dokter itu lagi yang membuat Saka hanya bisa menyunggingkan senyum di tengah kejengkelannya. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu. Lanjut kata dokter itu sambil pamit undur diri. Kamu lebih bikin malu saja deh, kata Alana yang wajahnya masih merah karena malu. Eits, kita ini sah sayang, kan gak ada dosa, bentak Saka dengan senyum menggoda. Saka ingin Alana tersenyum, walau ia juga tahu sangat berat tersenyum di tengah goncangan seperti ini. Bi, kadang aku pengen gak ada masalah, hidup lancar-lancar saja, kata Alana sambil mendesah lelah. Ia merasa kehidupan begitu berat, walau ia juga bersyukur ada Saka yang jadi tumpuan saat ia terpuruk seperti ini. Di tengah badai pasti ada pelangi, percayalah. Mungkin papa merasa lega sekarang karena beban rasa sakitnya hilang. Bukankah dia sudah tersiksa selama berpuluh tahun? Raganya sudah bebas sayang. Kamu harusnya bersyukur. Jelas Saka menghibur istrinya. Tapi aku belum bisa buat bahagia. Aku hanya menyusahkan saja, kata Alana sambil menitikkan air matanya. Balas budimu kepada papa tidak akan pernah bisa selesai dihitung. Harus terus menerus sampai hayat terpisahkan. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik kok sayang. Papa selalu bangga sama kamu. Itu pernah papa katakan kepadaku saat aku datang membawa perawat laki-laki untuk membawa papa keluar jalan-jalan, kata Saka sambil matanya menerawang jauh. Ia ingat kata papa Alana yang waktu itu sempat menitipkan Alana kepadanya, supaya Saka menjaga permata hatinya itu. Papa merasa bersalah karena kehidupannya Alana selalu dirundung masalah. Papa merasa membuat Alana terus-menerus menderita. Sayang, maafkan aku ya, aku juga sering buat kamu gak bahagia dengan status kamu dan sebagainya. Tapi yakinlah, aku juga mencintaimu, meski mungkin untuk saat ini cintaku belum sempurna. Masih ada Yara yang menepati sebagian hatiku. Maaf kalau kamu merasa aku belum adil. Maaf karena selalu membawamu ke dalam jurang kesedihan dan keadaan yang tidak mengenakan. Aku mencintaimu, kata Saka sambil mengecup kening Alana yang hatinya menghangat karena ucapan Saka itu. Ia tahu kalau Saka mencintainya. Alana juga tahu kalau Saka sudah berusaha untuk tampak adil karena ia juga tidak mau dianggap mengabaikan Yara. Dunia memang tidak sempurna,
Jangan harapkan kisah cinta yang selalu sempurna, bak kisah dongeng pangeran tampan yang mempersunting umpik abu yang miskin harta namun cantik jelita. Begitu pula dengan cinta mereka berdua. Begitu pula dengan Alana dan Saka, selalu saja ada yang mencelanya. Kehidupan Alana sebagai istri kedua selalu menuai cabiran dan cemoohan. Saka dianggap sebagai pria yang tidak setia dan dianggap tidak bisa menjaga hati kepada satu orang wanita. Apalagi Yara, ada yang memujanya karena kasihan dan menganggap bahwa Yara adalah sosok yang karena ketidaksempurnaannya membuat suaminya berpaling. Ada yang mencemooh, dianggap selalu menyusahkan. Hidup itu memang begitu, nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Tusaka dan Alana, Deptak yang mereka lakukan membuat mereka sadar bahwa mereka memang terikat karena Allah menentukan begitu. Kita sebagai pelakon hanya wajib melakoni dengan penuh rasa bersyukur. Mojasaka sudah mendekat ke arah Alana. Alana pun hanya diam tanpa respon. Alana membiarkan apa yang Saka lakukan pada dirinya. Tok tok tok. Bos, maaf, kata Leo sambil membuang muka. Ia tahu pasti bosnya lagi ingin mesrahan bersama istrinya. Tapi kabar yang bawa sangatlah penting, menyangkut perusahaan dan juga Yara. Leo, emang kamu gak tahu fungsi pintu untuk apa? Tanya Saka dengan geram. Pintu berfungsi untuk memisahkan antara ruangan, bos, jawab Leo dengan enteng dan polos. Jawabannya membuat Alana menyumbarkan tawa yang sangat absurd. Antara ketawa karena Leo konyol atau karena Leo yang polos. Pintu yang tertutup fungsinya adalah diketuk, Leo. Coba bayangkan kalau aku sama Alana lagi gituan. Emang kamu nggak dosa melihat kami? Tanya Saka ketus. Bos, tadi sebelum saya buka, saya juga mengetuk bunyinya. Tok tok tok. Jelas Leo dengan pandangan tidak bersalah. Masa, aku kan belum ngizinin kamu masuk. Ya benar juga. Tapi kabar ini penting, bos. Apaan? Pak Burhan sadar setelah koma beberapa waktu yang lalu kan? Oh ya, terus dia bilang apa? Dia mau ketemu si bos. Dia nggak akan bicara kalau bos gak nemuin dia. Kamu tahu kan betapa aku membencinya. Secara tidak langsung ia bikin aku kayak gini. Sebenarnya Syabdah bilang gitu, bos. Tapi ia berisi keras kalau ia akan menyimpan rahasia sampai mati. Gila, kalian gimana sih? Malah dia yang nyetir kita. Jeblusin ke penjara saja yo, kata Saka geram. Bi, sabar. Kamu harus sedikit mengalah supaya dia mau mengatakan di mana Yara, kata Alana sambil menyebarkan pria yang tampak menahan amarah. Saka memang masih ada berankarnya. Tapi sebenarnya ia sudah bisa turun dari berangkar dan berjalan walau harus pelan-pelan. Karena luka bekas tembakan di dadanya akan merasa nyeri kalau dirinya melakukan aktivitas berlebihan. Saka masih tidak berkomentar apa selain deheman. Bi, temuilah. Jika kita juga harus memakai strategi. Jangan karena ego kita. Yara yang tersiksa, oke? Kata Alana lagi sambil mengeluskan tangan Saka yang ada di dalam jangkauannya. Saka memandangi wajah Alana lama sebelum kemudian mengangguk. Bahwa aku menemui bajingan itu. Kalau sampai Yara kenapa-kenapa, aku pastikan dia juga tidak akan hidup lagi, kata Saka dengan datar. Ia berpikir kalau apa yang Alana katakan itu benar. Maka ia berusaha memenuhi permintaan Alana. Bos, tunggu sini. Saya akan ngambil kursi roda untuk membawa bos ke sana, kata Leo dengan wajah gembira.
Sekarang ia hanya perlu berkata kepada Alana kalau ingin menyuruh Saka. Saka sudah terjerat akan Alana. Dia akan mencoba menuruti segala keinginan Alana. Tapi semua laki-laki yang normal pasti akan terjerat karena Alana memang memiliki daya tarik yang lebih. Leo sudah menyiapkan kursi roda dan membantu Saka untuk menemui Pak Burhan. Alana hanya diam dan mendorong kursi roda Saka, sedangkan Leo hanya berjalan di sisi Alana. Ruangan di mana Pak Burhan dirawat berada di bangsal kelas 1. Dia hanya sendirian di sana. 2 orang dari anggota kepolisian berjaga di depan pintu rawat inap Pak Burhan. Pantas saja karena Pak Burhan adalah tersangka pembunuhan Saka. Walau akhirnya Saka tidak meninggal, tapi Pak Burhan terjerat pasal pembunuhan terencana dan tersangka penculikan Yara. Kamu datang juga, Narendra, kata Pak Burhan dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya yang tampak pucat. Sekarang katakan di mana Yara, kata Saka dengan suara dingin. Dia malas berbasa-basi kepada seorang penjahat macam Pak Burhan ini.